Halo, selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten YouTube saya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dulu itu Mas minta sama sampean mau nikah itu loh. Yang minta solusi nikah sama saya ribuan, Mbak. Oh. Terus aku piye? Aku kudu piye? Sampean cerita aja gimana? Sekarang mau kayak gimana? Mau apa? Ini mau tanya Mas, saya sudah absen sana sini, suruh laporan ke Wancai, ke Kolumbi, ke Madau kok lah, pokoknya udah sidang juga. Itu apa namanya, disuruh pulang Indo dulu. Terus? Nah katanya itu kamu nanti masih boleh jadi domestic helper, kamu bisa berkunjung ke sini lagi, kamu bisa jadi wisatawan, apapun bisa, yang penting kamu keluar dulu dari Hongkong. Itu ngomongnya Mas. Terus? Itu pertanyaanku, itu beneran bisa balik lagi apa cuma mau bikin legawo atau petugas imigrasinya itu? Soalnya yang saya tahu itu kalau pernah overstay itu susah kesini lagi. Oke. Giliran saya ngomong ya. Kalau orang imigrasi ngomong aja sampai nggak percaya, gimana aku ngomong, Mbak? Bener nggak? Itu orang imigrasi, Mbak, pakai seragam dan ngomong sama sampean. Daneo aku sih ngomong. Ora tambah ra percaya sampean piye, Jal? Oke, saya jelaskan gini ya Mbak. Saya jelaskan ya. Dia ngomongnya singkat, padat, dan jelas. Kalau dia bilang seperti itu, artinya sampean tetap bisa. Cuman sampean kan ndak ndelok jenenge DE, sampean ndak ndelok nomere DE, pangkate opo. Kalau dia ngomong sampean titeni pangkate opo, jenenge sopo. Nah, sampean ketemu officer itu nang endi dan dia ngomong, tulis aja. Iling-iling aja terus marang ngono ditulis, dicatat, nek nang imigrasi ditolak lho jerene officer iki biyen ngene kok. Ngono lho Mbak. Satu. Yang kedua saya ngomong lagi. Kalau status sampean overstay, ini aku bilang ya. Daripada paper sampean ternyata overstay, maka masih punya kesempatan lagi. Paham nggak? Langsung pribon? Sampean golek onggon sing enak, Mbak. Sampean itu telepon nanya, tapi rawame nang kono sak kewarepmu dhewe. Isot enggak sampean golek nggon nang jeding kek, apa nang lenge semut, apa lenge tikus ta ya apa gitu loh. Oke. Ben sampean itu konsentrasi dengan apa yang saya omongin gitu loh. Oke, sebentar. Jadi aku jelas none enak, sampean nggak konsentrasi karo wong-wong iku. Nek sesuatu yang penting menurut sampean, omonganku pasti mbok gatekno, mbok rungokno, tapi nek gak penting yo gak apa-apa. Wong sing takon sampean. Ini aku masuk toilet ini. Nah, sekarang saya kasih tahu gini Mbak, yang kalau imigrasi ngasih kesempatan seperti itu, artinya sampean masih punya kesempatan. Tinggal bagaimana calon suami sampean itu memperjuangkan sampean. Itu persoalannya. Kalau sampean memang pulang, sampean pulang dulu. Ya. Tapi sebelum pulang, ya kan, sama suami suruh surat-suratnya sampean untuk menikah, persyaratannya kasih ke suaminya, calon suaminya. Terus untuk ngurus nikah di lembaga nikah, mau Admiralty, mau Satin, mau Simsacoy, silahkan. Nah begitu sampean sudah keluar, dia ngurus nikah, syarat-syaratnya penuhin semuanya. Setelah dia dapat surat nikah, terus jadwalnya ada. Nah penjadwalan itu sampean minta surat, karena kan calon mempelainya sampean di Indonesia. Jadi dia minta surat untuk dikirim ke sampean, untuk sampean datang ke Hongkong memenuhi undangan pernikahan karena sampean mempelai. Bisa dipahami nggak? Baik, bisa. Ini kan
pokoknya sebelum awal Agustus itu harus udah pulang. Terserah mau kamu pulang kapan, tanggal berapa, cuma dikasih 2 minggu dari sekarang. Nah nanti tanggal 9 Agustus itu aku calon bojoku itu suruh ke Wancai sendiri aku udah pulang itu. Iya, oke. Sekarang mau dia ke Wancai, mau dia kemana aja terserah ya. Kalau sampean mau jadi istrinya orang Hongkong itu, sampean persyaratannya untuk syarat menikah itu sampean tinggal. Oh, tinggal. Apa aja itu Mas? Tadi yang dibalikin dari imigrasi itu cuma paspor sama KTP ku Hongkong aja. Ya aku kan nggak ngerti sampean mau nikah apa enggak sih, pertanyaanku. Sampean ngerti nggak? Kan sampean mau nikah nih, sampean mau nikah nggak, pertanyaan saya? Mau. Nah kalau mau nikah berarti yang dibutuhkan untuk ditinggal adalah yang pertama adalah paspor, kemudian KTP sampean, dan kan sampean overstay, KTP pasti nggak tahu ada apa enggak, tinggal aja semuanya, ya kan? KTP kalau paspor nggak mungkin, karena paspor nanti SPLP, mati SPLP ya kan, harus sampean bikin dari Indonesia, bikin paspor ya. Setelah bikin paspor, baru paspornya sampean kirim, KTP-nya sampean kirim ke suami sampean, calon suami sampean. Terus nek sampean janda ya surat janda, nek sampean belum menikah ya surat keterangan orang tua ditranslate pakai bahasa Inggris, surat janda juga ditranslate bahasa Inggris, surat cerainya. Nah baru calon suami sampean daftar nikah. Ketika daftar nikah di ACC sama lembaga nikah kan pastinya jadwal, keluar jadwal nikahnya kapan. Nah jadwal nikah itu yang sampean minta surat untuk dikirim ke sampean di Indonesia untuk sampean berangkat. Lei meng ah. Meng. Paham nggak? Sampean harus mulai dulu. Oke. Jadi itu data-dataku di sini ditinggal aja gitu ya. Kecuali kan SPLP, nanti kan sampean mesti KJRI kan, minta SPLP kalau paspornya sampean mati kan. Surat dari Wancai nanti dimintakan ke KJRI, sampean minta SPLP terus pulang. Nah, sampean di Indonesia bikin paspor. Nanti paspornya kirim ke bojone sampean, pakai pos. Pakai apa terserah. Jadi sama KTP-nya sampean. Kan KTP masih sampean pegang kan, KTP Hongkong. Oke. Terus surat cerai sampean ditranslate bahasa Inggris, kasih ke bojonya. Oke. Baru daftar nikah. Oke. Nah, kalau sampai ndak jelas, dari telepon ini ndak jelas, cari aku sebelum pulang. Oke Mas. Oke. Kita WA sampean kalau aku nggih. Nggih pun ngoten mawon. Oke, sehat selalu. Yo, bye-bye. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, istimewa ya teman-teman. Makanya mohon maaf kalau saya ngomongnya kenceng ya. Karena kalau ngobrol dengan saya, menganggap sesuatu yang ingin saya sampaikan itu penting, ya saya pasti akan suaranya kenceng kalau dia enggak. Karena saya suara kenceng itu hanya ingin agar dia itu konsen atas apa yang saya sampaikan. Karena ada juga orang-orang yang telepon itu sekedar telepon ya tes nanya-nanya doang, nggak serius apa semuanya. Makanya bentuk keseriusan saya terhadap pertanyaan kalian semuanya tak sampaikan dengan nada yang jauh lebih tinggi. Bukan berarti marah, tapi memang ini style saya. Jadi kalau yang punya jantung, penyakit jantung, yang punya gemeteran kalau ngomong sama saya, ya dipersiapkan. Sekali lagi ini karakter, tapi saya berusaha untuk pelan-pelan. Tapi kalau suaranya tenang, dianya enak, nggak berisik, ya otomatis saya pasti akan konsen dan nggak minta yang untuk sepi gitu loh. Tapi kadang-kadang ya begitulah, orang bertanya itu kadang-kadang ya sudah, yang penting dia sudah mau nanya, kita kasih jawaban ya sudah. Dipakai dan enggak, mau dan enggak, itu kembali ke dirinya masing-masing. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.